kita panjatkan rasa syukur dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan inayahnya. Biqaulina alhamdulillah, mugi-mugi kula panjenengan sedaya sageta bahagia, sukses fitini wa dunya wal akhirah dengan memegang teguh iman, Islam dan ihsan. Allahumma amin. Shalawat dan salam senantiasa kita limpahkan dumateng junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya angsal syafaate saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten yaumil mahsyar mangke. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat ingkang kawula hormati, pada kesempatan yang mulia ini kita aktifkan kembali setelah 1 bulan Ramadan. Kita digiatkan kegiatan Ramadan, kemudian Syawalan, kemudian kita akan menyambut lagi hari besar agama Islam, yaitu Hari Raya Idul Adha. Barangkali yang akan berkorban bisa menghubungi Bunda dan Pak Agus. Kalau sapi itu bisa 7 orang, kemudian kalau kambing itu 1 orang. Kemudian dalam hal Hari Raya Idul Adha yang merupakan hari besar agama Islam, justru kalau yang di Arab sana itu yang lebih regeng itu adalah Hari Raya Idul Adha. Sama dengan di Madura, itu biasanya itu Hari Raya Idul Adha itu lebih regeng, rame nggih Pak Manto nggih. Karena mungkin banyak yang merantau pada datangan dan sebagainya. Namun di balik euforia yang ada, Hari Raya Idul Adha di sini adalah merupakan hari berkorban. Kalau Hari Raya Idul Fitri adalah perjuangan untuk melawan hawa nafsu setelah fitri bersih kembali, seperti halnya bayi yang baru lahir. Kemudian kalau Hari Raya Idul Adha di sini adalah yaitu hari raya merupakan perjuangan untuk berkorban. Berkorban di sini walaupun kisahnya Hari Raya Idul Adha di sini adalah merupakan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sekian lama tidak punya anak, kemudian Allah karuniai anak, padahal istrinya sudah hampir usia 70 tahun. Tetapi atas kekuasaan Allah, jadi yang di luar akal manusia itu pun bisa terjadi. Jadi kita jangan mengandalkan akal saja. Ada yang dibalik di luar akal, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini tidak bisa seperti yang kita rancang. Namun kita juga diperintahkan untuk berusaha baik lahir maupun berusaha secara batin. Jadi usaha batin dan usaha lahir. Jadi memaksimalkan ikhtiar. Makna daripada Idul Kurban di sini adalah bukan semata-mata hanya menyembelih kambing atau binatang yang lainnya, sebagaimana Allah memuji ketaatan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang sekian lama belum dikaruniai anak, kemudian setelah Allah memberi anugerah yang berupa anak, disuruh menyembelih. Nah, meskipun pada saat mau menyembelih itu ada godaan iblis, setan dan sebagainya, maka kemudian dilempar dengan batu. Nah, itu menjadi amalan daripada ibadah haji, yaitu melempar jumroh. Itu adalah diibaratkan melempar iblis itu yang ada. Jadi orang kalau mau berbuat baik pasti ada yang menggoda. Innama bisu'i wal faksha'i wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Jadi setan itu
akan menggoda orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk membalas kedendaman daripada iblis dan keturunannya itu karena sudah dilaknat oleh Allah masuk neraka, mencari teman dan berjanji akan menggoda orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam amalan ibadah terutama dalam hari raya Idul Adha yang mempunyai makna yaitu berkorban, di sini tidak hanya sekedar berkorban berupa hewan, maka ketika saat itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail, bagaimana kalau kita rasakan lama belum punya anak, setelah punya anak disuruh menyembelih. Saya kira kalau orang yang tidak taat kepada Allah tidak akan melaksanakan, tapi karena ini tak perintah daripada Allah maka akan disembelih. Ya, jangankan kita kok anak suruh menyembelih, kita disuruh berkorban saja, itu kadang-kadang setan itu menggoda. Contoh umpamanya, kita punya uang banyak. Nah, kadang-kadang kita ini, ngundang saya miskin, ngundang saya seperti ini, kebutuhan saya nggak tercukupi. Nah, itulah namanya setiap perbuatan kebaikan itu ada godaan yang menggoda ke dalam diri kita, yaitu setan. Maka di dalam surat An-Nas itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan selalu membisikkan ke dalam hati kita untuk berbuat kebaikan, selalu dibisiki. Nah, maka setiap saat kita itu juga perang menuruti kebaikan atau menuruti kejelekan yang merupakan bisikan daripada setan. Nah, oleh karena itu supaya kita tidak terkalahkan setiap saat kita perang, maka senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nah dengan jalan beribadah, dengan jalan wirid, dengan jalan zikir, dengan jalan sholawat, dengan jalan membaca Al-Quran, dengan jalan berpuasa dan amalan-amalan ibadah yang lainnya, maka insya Allah terlepas daripada bisikan dan godaan daripada syaitan. Kemudian berjuang di dalam berkorban di sini tidak hanya semata pelajaran yang kita petik daripada perjuangan Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, kemudian karena keikhlasan dan sebelumnya digoda oleh setan, kemudian karena keikhlasan Nabi Ibrahim termasuk Nabi Ismail, termasuk Ismail yang sebelumnya belum dapat menjadi nabi, dia sendiri juga kalau itu perintah daripada Allah laksanakan. Subhanallah, anak yang soleh nih ya. Dia siap istilahnya itu disembelih. Ya. Jangan harta, nyawa pun dia siap untuk dilaksanakan kalau itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita petik dari sini adalah Allah itu menguji keikhlasan kita. Sama dengan kita umumnya bersedekah, kita berzakat, kita menolong orang, itu pasti ada setan yang menggoda. Tapi kalau kita bisa ikhlas, di balik semuanya itu Allah akan memberi itu yang lebih besar daripada yang kita korbankan, yang kita bisa sedekahkan. Maka ada istilah Allah itu punya sifat di dalam suratul Fatihah yang merupakan induk daripada Al-Quran, yang merupakan umul Quran. Itu ada sifat Allah yang 99 yang ada dalam suratul Fatihah, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Istilahnya adalah barang siapa yang punya rasa welas asih kepada sesama manusia, maka Allah itu juga akan memberi welas kasih kepada orang itu. Maka kalau doa kita barangkali belum dikabulkan oleh Allah, welaslah kepada orang-orang yang fakir miskin, orang-orang yang hidupnya sengsara itu. Jangan diam-diam. Dan suatu ketika nanti itu orang itu akan mendoakan kita. Dan doa itulah doa yang mustajabah. Bahkan yang masuk surga nanti, sabda Rasulullah SAW, adalah orang yang fakir miskin tapi yang ikhlas, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila doa kita belum terkabulkan, Rasulullah menganjurkan, sayanglah kepada orang-orang yang fakir miskin, orang-orang yang sengsara hidupnya. Itulah doa yang mustajabah. Jadi kesimpulannya adalah berkorban di sini tidak semata-mata berkorban itu dengan hewan, dengan kambing, dengan sapi, dengan hewan yang lainnya, unta, tapi berkorban makna daripada hari raya Idul Korban
Idul Adha di sini termasuk dinamakan Hari Raya Idul Kurban karena pas waktu kurban. Saat itu kita diperintahkan untuk berkorban hewan. Bisa dikatakan Hari Raya Haji karena pas ketepatan pada musim haji. Nah, kemudian korban di sini tidak hanya hewan, tetapi berkorban bisa dengan pikiran. Berkorban bisa dengan tenaga. Berkorban bisa dengan apa? Kepedulian sosial, termasuk tadi membantu fakir miskin. Berkorban termasuk mempertahankan kebenaran, mempertahankan negara kita, kesatuan Republik Indonesia. Berkorban dengan tenaga, barangkali ada duri di jalan kita singkirkan. Berkorban dengan lingkungan, barangkali lingkungan kita bagaimana supaya lingkungan kita itu baik. Kita ikut berpikir, kita ikut membantunya. Nah, itu secara luas. Berkorban bagaimana masjid ini belum baik bisa baik. Berkorban bagaimana kita tata anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, membantu di TPV, pendidikan madrasah dan sebagainya. Membesarkan nama Islam dengan olahraga, dengan seni yang Islami. Itu juga salah satu dari bagian berkorban. Jadi berkorban tidak hanya semata-mata menafsirkan secara kecil berkorban yang secara hewan itu salah satu contoh, tapi berkorban itu maknanya sangat luas sekali. Jadi bisa pikiran, bisa tenaga, bisa membantu berupa harta, bisa membantu berupa ilmu dan lain sebagainya. Demikian barangkali kultum pada pagi hari ini, yaitu makna hakikat daripada korban, dan mudah-mudahan kita senantiasa diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang senantiasa mempunyai kepedulian sosial, mempunyai rasa dermawan, welas asih kepada sesama manusia, karena Allah itu mengatakan khairun nasu anfa'uhum linas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang yang berguna, bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, bangsa, negara, dan agama, dan akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Makatan atau dalam apabila ada kekurangan dalam nyunakunya sama doa pangasami wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.